Aku mengira penderitaanku berakhir saat suamiku pergi meninggalkanku dan anak-anak demi perempuan lain setahun lalu. Namun, karma rupanya punya cara kerja sendiri. Hari ini, perempuan itu datang memohon agar aku mengambil kembali suamiku yang kini sakit parah. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di pasar tradisional terasa lebih pengap dari biasanya. Aroma bumbu dapur yang menyengat bercampur dengan bau amis ikan dari Los sebelah membuatku harus berkali-kali membetulkan letak masker. Aku sedang berdiri di depan lapak langgananku, memilah-milah beberapa ikat bayam dan tomat merah yang terlihat segar. Rencananya, hari ini aku ingin membuatkan sayur bening dan telur dadar crispy kesukaan kedua putriku. Sambil sibuk menawar harga cabai yang kebetulan sedang meroket naik, pikiranku melayang pada pesanan catering kecil-kecilan yang harus kuselesaikan nanti sore. Kehidupanku sekarang sangat sibuk, tapi kesibukan inilah yang membuatku tetap waras. Aku baru saja menyerahkan selembar uang 20 ribuan kepada penjual sayur dan berbalik untuk melanjutkan langkah menuju los daging, ketika tiba-tiba seseorang menabrak bahuku dengan cukup keras. Kantong plastik berisi sayuran di tanganku nyaris terjatuh. Aku menghela napas panjang, bersiap untuk menegur orang yang berjalan ceroboh di tengah keramaian pasar yang sempit ini. Namun, saat aku mengangkat wajah dan menatap orang tersebut, kata-kata yang sudah berada di ujung lidahku seketika tertahan. Di hadapanku berdiri seorang perempuan paruh baya. Wajahnya terlihat sangat kusut, rambutnya diikat asal-asalan, dan kantung matanya menghitam tampak sangat jelas, seolah ia tidak tidur berhari-hari. Pakaiannya pun hanya daster pudar yang ditutupi jaket tipis yang sudah berbulu di bagian lengannya. Untuk beberapa detik, otakku berusaha memproses wajah yang terasa sangat familiar ini. Jantungku mulai berdebar lebih kencang saat kepingan ingatan masa lalu kembali menyusun dirinya sendiri. Benar, aku tidak mungkin salah mengenali wajah ini. Wajah ini adalah wajah yang sama yang kulihat 1 tahun lalu di depan pagar rumahku. Wajah perempuan yang berdiri dengan senyum kemenangan dari dalam mobil, sementara suamiku menyeret koper dan meninggalkan aku yang menangis memeluk kedua kaki putri kami. Dia adalah perempuan yang dinikahi suamiku. Perempuan yang merebut kebahagiaan keluarga kecilku. Sebelum aku sempat bereaksi atau membalikkan badan untuk pergi, perempuan itu tiba-tiba mengulurkan tangannya yang gemetar dan mencengkeram erat pergelangan tanganku. Napasnya terengah-engah, seolah dia baru saja berlari mengejarku dari ujung pasar. Anita, Anita, tolong aku, ucapnya dengan suara parau yang terdengar putus asa. Aku menepis tangannya dengan kasar. Rasa jijik dan amarah yang selama setahun ini kuburkan dalam-dalam tiba-tiba merayap naik kembali ke dadaku. Lepaskan. Anda siapa berani pegang-pegang saya? Balasku dengan nada dingin yang sengaja kutajamkan. Aku tahu betul siapa dia, tapi aku tidak sudi memberikan kepuasan padanya dengan menyebut namanya atau mengakuinya. Anita, aku mohon. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam, katanya lagi. Kali ini matanya mulai berkaca-kaca. Air mata buaya menetes dari sudut matanya, membasahi pipinya yang kuyu. Aku mendengus pelan, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Penampilannya hari ini sangat jauh berbeda dengan penampilannya setahun yang lalu. Dulu, dia memakai perhiasan emas yang berlebihan, baju bermerek, dan riasan wajah yang tebal. Kini, dia terlihat seperti gembel yang kehilangan arah. Maaf? Setelah 1 tahun berlalu dan menghancurkan hidup saya, Anda tiba-tiba mencegat saya di tengah pasar ikan hanya untuk minta maaf? Anda salah orang kalau mencari tempat untuk buang dosa. Minggir, saya sibuk, ucapku tegas, mencoba melangkah ke samping untuk menghindarinya. Namun, perempuan itu malah bersimpuh di depanku. Tindakannya yang tiba-tiba membuat beberapa ibu-ibu pengunjung pasar dan pedagang di sekitar kami mulai menoleh dan berbisik-bisik. Pasar yang tadinya bising oleh suara tawar-menawar kini, mendadak terasa memiliki satu pusat perhatian, yaitu kami berdua. Tunggu, Anita, tolong dengarkan aku dulu, rintihnya sambil memegangi ujung bajuku. Ini soal Mas Danang, suamimu. Mendengar nama itu disebut, langkahku terhenti total. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di siang bolong.
Nama itu adalah pantangan terbesar di rumahku. Nama yang sudah kucoret dari daftar kehidupanku. Aku menunduk menatap perempuan parubaya itu dengan tatapan paling tajam yang bisa kuberikan. Dia bukan suami saya lagi. Dia suami Anda. Jangan panggil dia suami saya, desisku marah. Dia sakit parah, Anita. Perempuan itu menangis terseduh-seduh, sama sekali tidak mempedulikan tatapan orang-orang di pasar. Mas Danang kena stroke ringan bulan lalu. Separuh badannya susah digerakkan. Dia tidak bisa apa-apa sekarang. Makan harus disuapi, ke kamar mandi harus dipapah. Tolong bawa dia pulang ke rumahmu. Aku terpaku. Fakta bahwa laki-laki itu sakit parah sama sekali tidak memancing setetes pun air mata atau rasa ibaku. Yang ada justru rasa tidak percaya atas kelancangan perempuan di depanku ini. Lalu apa hubungannya dengan saya? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang, saking tenangnya hingga terdengar menakutkan di telingaku sendiri. Dia sakit, itu urusan Anda. Anda kan istri barunya. Istri yang dia pilih dan dia banggakan sampai rela membuang darah dagingnya sendiri. Perempuan itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak sanggup, Anita. Aku benar-benar tidak sanggup mengurusnya lagi. Tabunganku sudah habis. Aku nggak mau nambah beban. Hidupku sendiri sudah susah. Ambil suamimu kembali, Anita. Aku mohon. Bawa dia ke rumahmu. Anak-anak kalian pasti rindu ayahnya, kan? Kata-katanya memicu letupan amarah yang luar biasa di kepalaku. Dia menggunakan anak-anakku sebagai alasan. Jangan pernah bawa-bawa anak saya. Bentakku, kali ini suaraku naik 1 oktav, membuat kerumunan orang di sekitar kami sedikit terkejut. 1 tahun lalu, kemana kalian saat anak-anak saya menangis meraung-raung memanggil ayahnya sampai demam berhari-hari? Kalian sedang bersenang-senang, kan? Kalian sedang menikmati bulan madu di atas penderitaan kami. Dan sekarang, setelah dia sakit parah dan tidak berguna lagi, Anda mau membuangnya kembali ke saya. Perempuan parubaya itu terisak semakin keras. Sambil mengusap ingusnya dengan punggung tangan, dia akhirnya membongkar fakta yang lebih menyedihkan. Mas Danang sudah di PHK 6 bulan yang lalu, Anita. Perusahaannya bangkrut. Pesangonnya sudah habis kupakai untuk bayar hutang dan cicilan. Sekarang kami tidak punya uang sepeser pun. Untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk biaya berobat Mas Danang. Mendengar pengakuan itu, aku tiba-tiba ingin tertawa keras-keras. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa ironi. Betapa lucunya skenario Tuhan. Laki-laki yang dulu merasa dirinya berada di atas angin, yang merasa punya uang dan jabatan sehingga bebas membuang istri sahnya demi janda parubaya yang dianggapnya lebih menggoda, kini berakhir tragis tanpa uang sepeser pun, sakit-sakitan, dan akan dibuang oleh perempuan yang sama yang dulu dibelanya mati-matian. Aku menarik ujung bajuku dari genggamannya dengan paksa. Aku menunduk, mendekatkan wajahku padanya agar dia bisa mendengar setiap kata yang kuucapkan dengan jelas. Dengar baik-baik. Kalau suami Anda itu barang yang bisa dibeli, saya tidak akan mau menerimanya meskipun didiskon 100%. Apalagi dia sekarang sudah jadi rongsokan karena ulah kalian berdua. Jangan pernah mengemis pada saya lagi. Rumah saya bukan panti jompo untuk menampung sampah yang sudah Anda hisap habis manisnya. Setelah mengatakan kalimat itu, aku membalikkan badan dan berjalan menjauh tanpa menoleh lagi ke belakang. Langkah kakiku terasa sedikit gemetar saat berjalan pulang dari pasar. Kantong plastik berisi belanjaan yang awalnya tidak terlalu berat kini terasa seperti membebani pundakku berkali-kali lipat. Pikiran dan perasaanku berkecamuk. Pertemuan dengan perempuan parubaya tadi benar-benar di luar dugaanku. Seolah-olah luka lama yang lukanya sudah mulai mengering dan menghitam, kini dikelupas kembali secara paksa hingga berdarah. Di sepanjang jalan menuju rumah, kenangan pahit yang mati-matian berusaha kukubur selama 365 hari terakhir tiba-tiba berputar kembali bagaikan kaset rusak di dalam kepalaku. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku kembali terseret ke hari paling gelap dalam hidupku. Hari itu hujan turun sangat deras, seolah langit ikut menangisi nasibku. Mas Danang pulang kerja lebih awal, tapi bukan dengan wajah ceria seperti biasanya. Dia masuk ke dalam rumah, berjalan lurus ke kamar kami, dan mengeluarkan koper besarnya dari atas lemari. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper secara kasar.
Aku yang saat itu sedang menyuapi si bungsu di ruang tengah langsung berlari menyusulnya dengan perasaan panik. Mas, ada apa ini? Kenapa baju-bajumu dimasukkan ke koper? Mas mau dinas keluar kota? Tanyaku saat itu, dengan kepolosan dan kebodohan seorang istri yang sangat mempercayai suaminya. Mas Danang tidak menjawab. Dia terus melipat kemeja dan celananya tanpa menatap wajahku sedikitpun. Setelah koper itu penuh dan resletingnya ditutup, barulah dia membalikkan badannya. Wajahnya dingin, tidak ada sedikitpun rasa bersalah atau keraguan di matanya. Aku mau pergi. Kita cerai saja, Anita. Surat cerai akan diurus oleh pengacaraku. Kamu tunggu saja panggilan dari pengadilan, ucapnya santai, seolah dia sedang membicarakan menu makan malam, bukan menghancurkan sebuah pernikahan yang sudah dibangun selama 8 tahun. Aku terdiam mematung. Kakiku lemas hingga aku harus berpegangan pada pinggiran pintu kamar agar tidak jatuh. Mas bercandakan? Salahku apa? Mas? Tiba-tiba minta cerai begini. Kalau aku ada kurangnya, tolong kasih tahu. Jangan main pergi begini. Kasihan anak-anak masih kecil, teriakku sambil menangis histeris. Bukannya menenangkan atau menjelaskan dengan baik, dia justru mendengus kesal. Kamu itu membosankan, Anita. Cuma tahu urusan dapur, sumur, kasur. Aku lelah dengan kehidupan monoton ini. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Ada perempuan yang jauh lebih mengerti aku, yang lebih bisa merawat dirinya, gak cuma bau bawang dan minyak goreng seperti kamu. Perkataan itu menusuk jantungku begitu dalam. Di luar rumah, suara klakson mobil berbunyi. Mas Danang buru-buru menarik kopernya menuju pintu depan. Saat itulah kedua putriku, Nisa yang baru berusia 7 tahun dan Dinda yang berusia 4 tahun, berlari keluar dari kamar mereka karena mendengar keributan. Mereka menangis melihat ayahnya membawa koper. Nisa memeluk kaki ayahnya dengan erat. Ayah mau kemana? Jangan pergi, ayah. Nisa janji gak nakal lagi, tangis putri sulungku dengan suara memilukan. Namun, apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia menyingkirkan pelukan tangan kecil anaknya dengan kasar sampai Nisa nyaris terjatuh. Dia tidak mengucapkan sepatah kata perpisahan pun pada darah dagingnya. Dia melangkah keluar menembus gerimis, masuk ke dalam mobil berwarna perak yang sudah menunggunya di depan pagar. Di dalam mobil itu, aku melihat perempuan parubaya itu tersenyum lebar ke arahku. Dan sedetik kemudian, mobil itu melaju pergi, membawa separuh jiwaku, menghancurkan duniaku. Masa-masa setelah kepergiannya adalah neraka dunia bagiku. Aku mengurung diri di kamar selama 3 hari, tidak nafsu makan, dan hanya bisa menangis sampai air mataku rasanya kering. Namun, perut anak-anakku tidak bisa diajak berkompromi dengan kesedihanku. Setiap malam, Dinda selalu terbangun dan menangis memanggil ayahnya. Ibu, ayah kapan pulang? Dinda kangen diajak beli es krim, rengeknya dengan mata sembab. Setiap kali pertanyaan itu keluar dari bibir mungil mereka, hatiku hancur berkeping-keping. Aku harus menelan ludah yang terasa sepahit empedu, memeluk mereka erat-erat, dan berbohong, ayah kerja jauh. Nak, kerjanya lama. Nanti kalau sudah selesai, pasti pulang bawa mainan yang banyak. Tidak hanya soal mental, kepergian Mas Danang juga meninggalkan lubang besar dalam finansial kami. Dia pergi begitu saja tanpa meninggalkan uang belanja, memblokir nomor teleponnya, dan menghilang bak ditelan bumi. Tabunganku di bank hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Hanya cukup untuk makan seminggu. Aku tidak punya pekerjaan. Selama 8 tahun menikah, aku mengabdikan diriku sepenuhnya sebagai ibu rumah tangga karena dilarang bekerja olehnya. Keadaan memaksaku untuk membuang segala rasa malu dan gengsi. Di bulan kedua setelah dia pergi, aku mulai membuat aneka gorengan dan nasi uduk. Aku bangun jam 3 pagi setiap hari, saat anak-anakku masih tertidur lelap. Aku mengiris tempe, meracik bumbu, dan menggoreng semuanya dalam keheningan subuh, seringkali sambil meneteskan air mata yang jatuh bercampur dengan keringat. Paginya, aku berkeliling kampung menjajakan daganganku, menitipkannya dari satu warung ke warung lain. Tangan yang tadinya halus kini mulai kasar dan kapalan karena panasnya minyak dan pisau dapur. Kaki yang dulu jarang berjalan jauh kini terasa pegal setiap malam. Ada kalanya daganganku tidak laku karena hujan deras seharian. Di hari-hari seperti itu,
Aku dan anak-anak terpaksa hanya makan nasi dengan garam dan sisa gorengan yang sudah dingin. Pernah suatu malam, saking lelah dan putus asanya, aku bersujud di atas sajadah, memohon kepada Tuhan agar mencabut saja nyawaku karena aku merasa tidak sanggup lagi memikul beban seberat ini. Namun, saat aku menoleh dan melihat wajah damai kedua putriku yang tertidur pulas dengan selimut tipis, akal sehatku kembali menampar diriku dengan keras. Jika aku mati, siapa yang akan mengurus mereka? Siapa yang akan melindungi mereka dari kerasnya dunia ini? Air mata itu akhirnya berubah menjadi tekad yang membaja. Aku menghapus tangisku dan berjanji pada diriku sendiri di malam itu, aku tidak akan pernah menangisi laki-laki pengecut itu lagi. Aku akan membuktikan bahwa Anita bisa berdiri tegak, bisa menghidupi anak-anaknya, dan bisa sukses tanpa bayang-bayang seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Hari demi hari, bulan demi bulan terlewati dengan kerja keras siang dan malam. Gusti Allah tidak pernah tidur. Perlahan tapi pasti, rasa masakanku mulai disukai banyak orang. Dari yang awalnya hanya berjualan keliling, aku mulai mendapat pesanan nasi kotak untuk acara arisan ibu-ibu PKK, kemudian berkembang menjadi pesanan catering untuk acara ulang tahun dan syukuran di perumahan sebelah. Keuanganku perlahan pulih. Aku bisa membelikan baju baru untuk anak-anak, membayar uang sekolah Nisa tepat waktu, dan mulai mengisi kembali tabungan kami yang sempat kosong melompong. Senyum kembali hadir di wajah anak-anakku. Nisa dan Dinda tidak lagi menangis mencari ayahnya. Mereka sudah mulai terbiasa dengan rutinitas kami bertiga. Kami menemukan kebahagiaan kami sendiri, kebahagiaan yang jauh lebih damai tanpa adanya teriakan atau omelan dari laki-laki itu. Suara klakson motor di belakangku tiba-tiba menyentak lamunanku. Aku mengerjap, menyadari bahwa aku sudah berdiri di depan pagar rumah mungilku. Rumah ini masih sama seperti setahun lalu, hanya saja kini suasananya jauh lebih hangat. Aku membuka pagar dan melangkah masuk. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa Dinda yang sedang menonton televisi bersama Nisa. Aku meletakkan belanjaan di meja dapur, lalu berjalan mendekati mereka. Nisa menyadari kehadiranku, langsung berdiri dan mencium tanganku. "Ibu sudah pulang? Masa apa hari ini, Bu?" tanyanya riang, diikuti Dinda yang langsung memeluk pinggangku. Aku menatap wajah kedua malaikat kecilku ini bergantian. Ada luka yang pernah ditorehkan oleh laki-laki itu di hati mereka, luka yang dengan susah payah kubalut dengan kasih sayang seorang diri hingga perlahan sembuh. Dan sekarang, perempuan parubaya itu dengan egoisnya memintaku membawa sumber luka itu kembali ke dalam rumah ini, membawa laki-laki yang sudah membuang kami demi merawatnya yang sedang sakit parah. Aku mengelus rambut Nisa dan Dinda dengan lembut, tersenyum ke arah mereka. Dalam hati, keputusanku sudah bulat dan tak tergoyahkan oleh rasa kasihan palsu apapun. Aku tidak akan pernah membiarkan masa laluku masuk dan merusak masa depan anak-anakku lagi. Setahun yang hilang itu telah membunuh Anita yang lemah, dan melahirkan Anita yang tidak akan bisa diinjak-injak oleh siapapun. Sore itu, setelah kejadian di pasar yang menguras emosi, aku berusaha keras menata kembali pikiranku. Kesibukan di dapur catering kecil-kecilanku biasanya menjadi tempat pelarian yang paling ampuh. Wangi bumbu rendang yang sedang kutumis, suara desis minyak panas saat menggoreng ayam, dan uap nasi yang mengepul dari dandang besar selalu berhasil mengalihkan duniaku dari masalah apapun. Namun hari ini berbeda. Tanganku bergerak mengaduk kuali berukuran besar, membolak-balik potongan daging sapi yang mulai berubah warna kecoklatan, tetapi pikiranku terus melayang pada wajah kusut perempuan tadi. Lebih tepatnya, aku memikirkan ironi dari semua ini. Laki-laki yang setahun lalu berjalan keluar dari pintu rumah ini dengan dada membusung, seolah dunia berada di telapak tangannya, kini dikabarkan tak berdaya. Aku mencoba menekan perasaan aneh di dadaku. Bukan sedih, bukan pula senang, melainkan sebuah kehampaan yang sulit dijelaskan. Pukul 4 sore, pesanan 50 kotak nasi rames sudah selesai dikemas rapi. Anak-anak sedang tidur siang di kamar setelah kelelahan bermain. Aku baru saja duduk di kursi plastik teras depan, meregangkan punggungku yang terasa kaku sambil menyesap segelas teh hangat. Angin sore berhembus pelan, membawa sedikit kesejukan di tengah cuaca yang cukup terik. Baru saja aku memejamkan mata untuk menikmati ketenangan itu, suara pagar besi rumahku berderit pelan. Seseorang membukanya dari luar tanpa permisi. Aku membuka mata dan terhenyak. Di ambang pagar berdirilah perempuan parubaya itu lagi.
Kali ini dia tidak menangis histeris seperti di pasar tadi pagi. Dia berdiri dengan bahu merosot, menatapku dengan sorot mata penuh permohonan. Keberaniannya menyusulku sampai ke rumah benar-benar membuat darahku mendidih. "Berani sekali Anda menginjakkan kaki di rumah ini," desisku tajam. Aku segera meletakkan gelas tehku dengan kasar ke atas meja, lalu berdiri menghampirinya. Langkahku cepat dan tegas. Aku tidak ingin dia masuk lebih jauh. Apalagi jika sampai anak-anakku terbangun dan melihat wajah perempuan yang telah menghancurkan keluarga mereka. "Anita, tolong jangan usir aku dulu. Tadi pagi di pasar, aku belum selesai bicara. Kamu langsung pergi begitu saja," ucapnya dengan suara bergetar. Dia meremas kedua tangannya di depan perut, persis seperti orang pesakitan yang sedang menunggu vonis hukuman. "Apalagi yang belum selesai? Bukankah pesan saya sudah sangat jelas tadi pagi? Jangan bawa-bawa rongsokan ke rumah saya," jawabku tanpa basa-basi. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, menatapnya dengan penuh rasa muak. Perempuan itu menundukkan pandangannya. Dari jarak sedekat ini, aku bisa melihat betapa kacaunya penampilan perempuan ini. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini lepek dan beruban di bagian akar. Guratan penuaan terlihat jelas di sudut mata dan bibirnya. Pakaiannya lusuh, memancarkan aroma keringat bercampur keputusasaan yang menyengat. Di mana perginya janda kaya raya yang dulu dibanggakan oleh mantan suaminya itu? Di mana perempuan berkelas yang dulu dianggap lebih pantas bersanding dengannya dibandingkan diriku yang hanya ibu rumah tangga biasa? Aku tidak tahu harus kemana lagi. Anita, keluarganya Mas Danang di kampung tidak mau menerimanya. Mereka bilang sejak Mas Danang menikahiku, dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Sekarang, cuma kamu satu-satunya harapan kami. Kalian kan pernah hidup bersama. Masa kamu tidak punya sedikit saja rasa kasihan melihat bapak dari anak-anakmu sekarat? Ratapnya, mencoba memancing sisi empatiku. Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang keluar begitu saja dari tenggorokanku tanpa bisa kutahan. Hebat sekali cara Anda memutarbalikkan fakta. Saat dia sehat, punya uang, dan punya pekerjaan bagus, Anda yang menikmati semuanya. Anda merayunya, menguras hartanya, memaksanya menceraikan saya dan meninggalkan anak-anaknya. Sekarang, saat dia sakit dan tidak punya apa-apa, Anda membuangnya kembali ke saya dengan alasan bapak dari anak-anak saya? Anda pikir saya ini bodoh? Perempuan itu tersentak mendengar kata-kataku. Wajahnya pucat pasi. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. "Jawab pertanyaan saya," tuntutku dengan suara yang sengaja kurendahkan, namun syarat akan ancaman. "Kalau dia cuma sakit, kemana perginya semua uang yang dia banggakan dulu? Setahu saya, gaji mantan suami saya cukup besar. Belum lagi tabungan yang dia bawa pergi dari rumah ini, tanpa meninggalkan sepeser pun untuk darah dagingnya. Kenapa sekarang kalian bisa jadi gembel seperti ini?" Dia terdiam cukup lama. Bibirnya bergetar, tampak ragu untuk menceritakan kebenaran yang memalukan itu. Namun, di bawah tatapanku yang tidak memberikan ruang sedikitpun untuk kebohongan, pertahanannya akhirnya runtuh. 6 bulan yang lalu perusahaannya bangkrut besar-besaran. Ceritanya dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan yang terbawa angin. "Mas Danang terkena PHK. Awalnya kami pikir semuanya akan baik-baik saja, karena dia mendapat pesangon yang lumayan besar. Tapi apa?" Desakku tidak sabar. "Tapi uang itu habis dengan cepat," lanjutnya sambil terisak pelan. Aku punya banyak hutang, Anita. Hutang arisan, hutang rentenir, cicilan mobil, tagihan kartu kredit. Gaya hidupku dulu memang tinggi. Saat Mas Danang di PHK, semua penagih hutang datang mencariku. Pesangon Mas Danang terpaksa dikuras habis untuk menutupi semua hutangku agar kami tidak dilaporkan ke polisi. Sisanya kami pakai untuk modal usaha, tapi ternyata kami kena tipu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, bagaikan potongan puzzle yang melengkapi gambaran utuh tentang kehancuran mereka. Aku mendengarkan dengan saksama, mencerna kenyataan pahit yang kini menimpa dua manusia pengkhianat itu. Lalu, soal sakitnya? Tanyaku lagi, terus menginterogasinya tanpa memberikan sedikit pun simpati. Sejak uang kami habis, Mas Danang jadi sering stres. Perempuan itu melanjutkan ceritanya, kali ini dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Dia mulai sering marah-marah, merokok tidak berhenti,
dan jarang tidur. Puncaknya sebulan yang lalu. Kami bertengkar hebat karena cicilan rumah kontrakan sudah menunggak 3 bulan. Tiba-tiba dia jatuh pingsan di kamar mandi. Saat kubawa ke puskesmas, dokter bilang tekanan darahnya sangat tinggi dan pembuluh darah di otaknya ada yang pecah. Dia terkena stroke ringan. Tubuh sebelah kanannya mati total. Dia tidak bisa bicara dengan jelas, apalagi berjalan. Aku terdiam. Gambaran laki-laki bertubuh tegap dan arogan yang dulu selalu merendahkanku kini tergantikan dengan bayangan seorang pesakitan yang lumpuh dan tak berdaya. Apakah aku merasa kasihan? Sebagai sesama manusia, mungkin ada setitik rasa iba yang tersembunyi jauh di sudut hatiku. Namun, saat aku mengingat kembali tangisan Nisa dan Dinda malam-malam saat mereka kelaparan karena ayah mereka membawa kabur semua uang tabungan kami, rasa iba itu seketika hangus menjadi abu. Dan sekarang, karena dia sudah lumpuh, miskin, dan tidak bisa membiayai gaya hidup Anda lagi, Anda mau mencampakkannya. Tebakku dengan tepat, menembus langsung ke inti niat busuknya. Perempuan itu gelagapan, mencoba membela diri. Bukan begitu, Anita. Aku juga sakit-sakitan. Aku tidak kuat kalau harus memandikan dia setiap hari, menyuapinya, membersihkan kotorannya. Belum lagi kami tidak punya uang untuk makan. Kalau dia di sini bersamamu, setidaknya kehidupanmu sudah mapan sekarang. Kulihat usaha cateringmu juga sukses. Kamu pasti bisa merawatnya jauh lebih baik daripada aku. Cukup, bentakku keras, membuat perempuan itu terlonjak kaget dan mundur selangkah. Keparahannya sungguh di luar nalar. Dia benar-benar menganggapku sebagai solusi atas masalah yang dia ciptakan sendiri. Dengar baik-baik, Ibu. Ucapku sambil menekan setiap suku kata. Aku sengaja tidak memanggil namanya, karena bagiku dia tidak pantas mendapat penghormatan sekecil apapun dariku. Kehidupan mapan yang Anda lihat sekarang ini dibangun dari keringat, darah, dan air mata saya sendiri. Saat saya harus bangun jam 3 pagi, berjualan gorengan keliling kampung menembus hujan demi membeli beras untuk anak-anak saya, di mana kalian berdua? Kalian sedang berlibur, kan? Pamer kemesraan di media sosial seolah kalian adalah pasangan paling bahagia di dunia. Napas saya memburu, dadaku naik turun menahan emosi yang meluap-luap. Aku menunjuk lurus ke arah wajahnya. Kalian merampas kebahagiaan anak-anak saya demi memuaskan nafsu kalian. Dan sekarang, setelah karma datang menagih utangnya pada kalian, Anda berani datang ke sini dan meminta saya membereskan kekacauan kalian? Jangan bermimpi. Anita, kumohon ini demi kemanusiaan. Ratapnya, kembali merendahkan dirinya hingga nyaris berlutut di atas aspal jalanan depan rumahku. Kemanusiaan, potongku tajam. Di mana kemanusiaan Anda saat merebut suami orang? Di mana kemanusiaan laki-laki itu saat membiarkan anak-anaknya kelaparan dan memanggil namanya setiap malam? Kemanusiaan hanya berlaku untuk manusia, bukan untuk parasit seperti kalian. Aku melangkah mundur, mendekati pagar besiku, bersiap untuk menutupnya rapat-rapat. Pulanglah. Urus suami yang sudah Anda rebut dengan susah payah itu. Nikmati sisa hidup Anda bersamanya. Sakitnya, miskinnya, lumpuhnya, itu semua adalah tanggung jawab Anda sekarang. Jangan pernah kembali ke sini lagi, atau saya tidak akan segan-segan melaporkan Anda ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan mengganggu ketertiban. Tanpa menunggu balasan atau tangisannya lagi, aku menutup pintu pagar besi itu dengan bantingan keras, menimbulkan suara dentingan yang memekakan telinga. Aku mengunci gemboknya dari dalam, lalu membalikan badan, berjalan tegak masuk ke dalam rumah. Di belakangku, aku masih bisa mendengar isak tangisnya yang memilukan. Tapi aku tidak menoleh sedikit pun. Hatiku sudah terkunci rapat untuk masa lalu yang hanya berisi pengkhianatan dan rasa sakit. Kenyataan pahit yang kini menimpa mereka berdua adalah bukti bahwa keadilan Tuhan itu nyata, dan tanganku tidak perlu kotor untuk membalas dendam. Malam harinya, suasana rumah terasa sangat sepi. Kedua putriku sudah terlelap di kamar mereka. Dinda tidur memeluk guling kesayangannya, sementara Nisa mendengkur halus dengan selimut bermotif karakter kartun menutupi tubuhnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah-wajah polos mereka dengan perasaan yang campur aduk. Cahaya lampu tidur yang temaram menyoroti damainya wajah mereka, sebuah kedamaian yang harus kubayar dengan perjuangan berdarah-darah selama 1 tahun terakhir.
Meski siang tadi aku berhasil mengusir pelakor itu dengan ketegasan yang luar biasa, jujur saja, hatiku tidak setenang kelihatannya. Di balik sikap dinginku, aku tetaplah seorang manusia, seorang ibu yang diajarkan sejak kecil tentang nilai-nilai pengampunan dan welas asih. Otakku terus memutar ulang rentetan informasi yang kuterima sore tadi. Bangkrut, terlilit hutang, stroke, separuh tubuh lumpuh. Kondisi mantan suamiku terdengar sangat mengenaskan. Ada suara kecil di dalam kepalaku yang mulai membisikkan keraguan. Bagaimanapun juga, dia adalah laki-laki yang pernah mendampingimu selama 8 tahun. Dia adalah ayah kandung dari anak-anakmu. Apakah membiarkannya mati membusuk di luar sana tanpa pertolongan adalah tindakan yang benar? Bukankah agama mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Namun, setiap kali bisikan itu muncul, ingatan tentang malam-malam penuh air mata akan menyusul dengan cepat, menampar kesadaranku keras-keras. Aku ingat betul bagaimana susahnya mencari pinjaman uang ke tetangga saat Dinda demam tinggi berhari-hari, sementara saldo rekeningku kosong karena ditarik habis oleh laki-laki itu sebelum dia pergi. Aku ingat bagaimana kakiku gemetar menahan lelah saat harus menggendong Dinda sambil menenteng keranjang dagangan melewati jalanan becek. Kejamnya dunia yang harus kuhadapi sendirian saat itu menguapkan semua rasa kasihan yang mencoba tumbuh di hatiku sekarang. Aku mengusap wajahku dengan kasar, merasa frustrasi dengan perang batin ini. Aku butuh teman bicara. Aku tidak mungkin memendam ini sendirian. Perlahan aku beranjak dari kamar anak-anak, menutup pintunya nyaris tanpa suara, dan melangkah menuju ruang tamu. Kurai ponsel pintarku di atas meja, mencari nama kontak sahabat karibku yang selama ini selalu menjadi tiang sandaranku saat duniaku runtuh. Sari. Halo, Ibu Bos Catering. Tumben malam-malam telepon. Ada pesanan dadakan buat besok pagi? Aku menghela napas panjang, mencoba menstabilkan suaraku sebelum menjawab. Sar, aku lagi butuh teman ngobrol. Kamu lagi sibuk nggak? Mungkin Sari menangkap nada suaraku yang berbeda, karena nada cerianya langsung berubah menjadi serius. Enggak, Nit. Aku baru saja selesai ngerjain laporan kantor. Kenapa? Suaramu kok kedengarannya aneh? Ada masalah sama anak-anak? Bukan, Sar. Bukan soal anak-anak atau kerjaan. Aku menjeda kalimatku sebentar, memikirkan bagaimana cara memulai cerita gila ini. Dia, istrinya Mas Danang datang menemuiku hari ini. Di pasar, lalu sorenya nyusul ke rumah. Aku bisa mendengar helaan napas Sari yang tertahan, sebelum akhirnya dia meledak. Apa? Pelakor gila itu berani datang ke rumahmu? Wah, bener-bener nggak waras. Ngapain dia? Minta maaf? Pamer harta lagi? Kenapa kamu nggak siram pakai air cucian piring? Nit? Omel Sari dengan kecepatan bicara seperti senapan mesin. Dia adalah orang pertama yang membantuku mencari pekerjaan dan meminjamkan modal awal saat aku memutuskan untuk berjualan nasi uduk. Nggak pamer harta, Sar. Justru sebaliknya. Dia datang ngemis-ngemis minta aku ambil Mas Danang lagi. Hah? Maksudnya gimana? Nada suara Sari naik drastis, jelas sangat terkejut. Lalu mengalirlah semua cerita itu dari bibirku. Aku menceritakan detail pertemuan kami di pasar, pengakuan tentang kebangkrutan Mas Danang, hutang-hutang yang menumpuk, hingga stroke yang membuatnya lumpuh separuh badan. Aku juga menceritakan bagaimana perempuan itu memohon agar aku menampung Mas Danang, karena dia tidak sudi merawatnya lagi. Gila. Sinting. Sumpah, aku belum pernah dengar cerita sebrengsek ini seumur hidupku. Maki Sari setelah aku selesai bercerita. Itu perempuan gak punya otak apa gimana? Waktu lagi senang, suamimu dikeruk hartanya sampai habis. Giliran udah jadi ampas, dibuang ke mantan istri. Terus kamu jawab apa? Nit? Jangan bilang kamu kasihan dan mau nerima laki-laki itu lagi. Ya enggak lah, Sar. Aku usir dia, jawabku cepat, mencoba membela diri. Aku bilang rumahku bukan panti jompo buat nampung sampah. Aku tutup pagar rapat-rapat. Bagus. Cerdas. Itu baru sahabatku, puji Sari dengan antusias. Kamu gak boleh kasih celah sedikit pun buat mereka masuk lagi ke hidupmu. Nit, sekali kamu kasih hati, mereka bakal ngelunjak dan ngerusak semua yang udah kamu bangun susah payah. Tapi, Sar. Suaraku memelan,
ragu-ragu untuk mengungkapkan isi pikiranku yang sesungguhnya. Jujur aja, perasaanku sekarang campur aduk. Aku nggak mau nerima dia lagi, sama sekali nggak ada niat untuk rujuk atau apalah namanya. Tapi membayangkan kondisinya yang sekarang stroke, lumpuh, miskin, dan mau ditelantarkan sama istri barunya, rasanya kok ada yang mengganjal ya di hati. Bukankah membiarkan orang sekarat itu dosa? Sar? Apalagi dia itu ayah dari Nisa dan Dinda. Stop, Anita. Stop mikir ke sana, tegur Sari dengan suara tegas yang membuatku seketika terdiam. Jangan pakai dalih agama atau kemanusiaan untuk membenarkan tindakan bodoh. Kamu ingat gak waktu kamu datang ke rumahku malam-malam hujan deras? Nangis-nangis sambil gendong Dinda yang lagi sakit karena kamu gak punya uang buat ke dokter? Kamu ingat gak waktu Nisa mogok makan karena dibully temannya di sekolah gara-gara ayahnya kawin lagi sama pelakor? Di mana Mas Danang saat itu? Nit? Dia lagi senang-senang. Kan? Dia blokir nomor kamu? Kan? Kata-kata Sari seperti tamparan keras di wajahku. Ingatan pahit itu kembali menyeruak dengan jelas, menghidupkan kembali rasa perih yang sempat mereda. Nit, dengar aku baik-baik. Lanjut Sari, nada suaranya kini melunak tapi tetap tegas. Kamu itu korban di sini. Kamu bukan malaikat penyelamat dunia. Kewajibanmu sekarang cuma dua, bahagiain dirimu sendiri dan besarin anak-anakmu. Laki-laki itu udah milih jalannya sendiri. Keputusannya milih pelakor itu ya sepaket sama risiko yang harus dia tanggung sekarang. Itu karmanya dia, Nit. Jangan kamu yang tanggung dosanya. Tapi kalau dia sampai mati terlantar di jalanan, anak-anak nanti bakalan benci aku nggak? Ya? Takutnya mereka mikir ibunya kejam karena membiarkan ayahnya menderita. Ujarku, mengungkapkan ketakutan terbesarku. Aku tidak peduli dengan omongan tetangga atau orang luar, tapi pandangan anak-anakku adalah segalanya bagiku. Anak-anakmu itu cerdas, Nit. Suatu saat nanti kalau mereka sudah besar dan paham masalahnya, mereka justru akan berterima kasih karena ibunya punya ketegasan untuk melindungi mental mereka. Sari meyakinkan. Coba kamu bayangin, kalau laki-laki itu kamu bawa ke rumah. Kamu mau rawat dia? Kamu mau mandiin dia? Nyuapin dia? Bersihin kotorannya setiap hari? Terus siapa yang ngurus catering? Siapa yang cari uang? Kalau kamu sibuk ngurusin orang sakit, kasih sayang untuk anak-anakmu pasti berkurang. Belum lagi suasana rumah bakal jadi sumpek dan penuh energi negatif. Apa kamu mau ngorbanin kebahagiaan Nisa dan Dinda yang baru aja pulih demi laki-laki yang udah ngebuang mereka? Pertanyaan beruntun dari Sari membuatku tersadar sepenuhnya. Benar apa yang dikatakan sahabatku ini. Menerima Mas Danang kembali sama saja dengan memasukkan racun ke dalam air yang sudah susah payah kujernihkan. Aku sudah bekerja memeras keringat siang dan malam untuk memastikan rumah ini dipenuhi oleh tawa dan kedamaian. Aku tidak akan membiarkan bayang-bayang kelam masa lalu merusak segalanya. Logika akhirnya mengambil alih penuh kendali atas emosi sesaatku. Kamu benar, Sar. Benar banget. Ucapku sambil menghembuskan napas lega, seolah ada beban berat yang baru saja terangkat dari pundakku. Aku nggak boleh lemah. Rumah ini zona nyamanku dan anak-anak. Laki-laki itu nggak punya tempat lagi di sini. Nah, gitu dong. Ini baru Anita yang aku kenal. Perempuan kuat yang tahan banting, puji Sari dari seberang telepon. Pokoknya kalau pelakor gila itu datang lagi, kamu kunci pintu. Kalau perlu laporin RT atau polisi sekalian. Biar tahu rasa dia. Iya, Sar. Makasih ya udah mau dengerin curhatanku malam-malam. Tadi pikiranku bener-bener lagi ruwet. Ujarku tulus. Obrolan panjang ini sangat membantuku menjernihkan akal sehat. Santai aja, Nit. Kapanpun kamu butuh aku, telepon aja. Pokoknya jangan pernah bertindak bodoh karena belas kasihan palsu. Oke? Setelah menutup telepon dari Sari, aku merasa jauh lebih kuat. Keraguanku hilang tanpa sisa. Pertimbangan akal sehatku sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Aku menatap pantulan wajahku di cermin ruang tamu. Wajah yang dulu sering sembab oleh air mata itu, kini memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Namun, di sela-sela ketegasan itu, ada satu hal terakhir yang harus kulakukan untuk benar-benar menutup buku masa laluku. Aku tidak akan membawa laki-laki itu pulang, tentu saja tidak. Tetapi aku merasa harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukan untuk merawatnya,
melainkan untuk memberikan titik penutup yang paling jelas bagi drama ini, dan memastikan bahwa perempuan itu tidak akan pernah lagi memiliki celah untuk menerorku dan anak-anakku. Besok, aku akan mendatangi sarang penyesalan mereka. Aku akan menghadapi iblis dari masa laluku untuk yang terakhir kalinya. Pagi itu, sinar matahari baru saja merangkak naik, mencoba menghangatkan embun yang masih menempel di dedaunan depan rumahku. Aku sudah menyelesaikan semua pesanan catering sejak subuh tadi. Kotak-kotak nasi sudah rapi tersusun dan dijemput oleh kurir langganan. Biasanya, di jam seperti ini, aku akan duduk santai di teras sambil menyesap teh hangat, menikmati sisa pagi sebelum anak-anak bangun dan rumah kembali dipenuhi oleh celotehan mereka. Namun hari ini, rutinitas itu harus kutunda. Ada satu hal penting yang harus kuselesaikan agar hatiku benar-benar tenang, dan bayang-bayang masa lalu tidak lagi berani mengetuk pintu rumahku. Semalam, setelah pelakor itu pergi dari rumahku dengan isak tangis yang kubuat-buat, aku menemukan secari kertas lecek yang sengaja diselipkannya di bawah pot tanaman hias dekat pagar. Di kertas itu tertulis sebuah alamat dengan tinta ballpoint yang nyaris pudar. Sebuah alamat di daerah pinggiran kota yang terkenal dengan kawasan padat penduduk dan kontrakan-kontrakan petak yang kumuh. Awalnya, niatku adalah membuang kertas itu ke tempat sampah. Namun, setelah percakapan panjang dengan sahabatku, aku memutuskan untuk menyimpannya. Kertas itu akan menjadi tiketku untuk memberikan salam perpisahan yang paling mutlak bagi dua manusia yang telah menghancurkan hidupku. Aku menitipkan anak-anakku pada tetangga sebelah yang memang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Aku beralasan ada urusan mendadak mencari bahan baku catering ke pasar yang agak jauh. Setelah memastikan mereka aman dan sarapan mereka sudah tersedia di meja makan, aku mengeluarkan sepeda motor Matic kesayanganku. Mesin menyala, dan aku pun melaju membelah jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan orang-orang yang berangkat bekerja. Sepanjang perjalanan, angin menerpa wajahku di balik helm, tetapi pikiranku terus tertuju pada apa yang akan kuhadapi nanti. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa kasihan yang tersisa, hanya ada rasa ingin tahu seberapa hancur karma telah menghukum mereka. Perjalanan memakan waktu hampir 45 menit. Aku memasuki sebuah gang sempit yang bahkan terlalu pas-pasan untuk dilewati dua sepeda motor yang berpapasan. Jalanannya berlubang dan becek oleh genangan air sisa hujan semalam, bercampur dengan air limbah rumah tangga yang mengalir begitu saja dari selokan yang mampat. Aroma tidak sedap langsung menusuk rongga hidungku. Bau amis, pesing, dan sampah yang menumpuk di sudut gang membuatku harus menahan napas berkali-kali. Lingkungan ini sangat kontras dengan rumah megah yang dulu kami tempati bersama, atau bahkan rumah mungilku sekarang yang selalu kujaga kebersihannya. Sungguh sebuah penurunan derajat yang sangat drastis bagi seorang laki-laki yang dulu begitu angkuh dengan jabatan dan gajinya yang besar. Setelah bertanya pada seorang ibu tua yang sedang menjemur pakaian di pinggir jalan, aku akhirnya menemukan rumah kontrakan petak yang sesuai dengan alamat di kertas lecek itu. Posisinya berada paling ujung, berhimpitan dengan tembok pembatas sebuah pabrik tua. Dinding kontrakannya yang berwarna hijau pudar sudah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan susunan bata yang berlumut. Atap asbesnya tampak retak di beberapa bagian. Tidak ada pagar, hanya ada pintu kayu lapuk yang catnya sudah memudar dan sebuah jendela nako yang kacanya dipenuhi debu tebal. Aku mematikan mesin motor, memarkirkannya tepat di depan pintu, dan melepas helmku secara perlahan. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena bersiap menghadapi masa lalu yang kini telah menjelma menjadi mimpi buruk bagi pelakunya sendiri. Sebelum aku sempat mengetuk pintu, sayup-sayup aku mendengar suara dari dalam. Pintu kayu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah yang cukup lebar. Dari luar, aku bisa mendengar suara benda-benda yang dilemparkan, disusul oleh suara gerutuan kasar seorang perempuan. Menyusahkan saja. Kalau tahu ujungnya begini, untuk apa aku repot-repot mengabdi padamu? Uang habis, tenaga habis. Sekarang aku disuruh jadi suster gratisan? Ogah. Itu adalah suara perempuan parubaya yang kemarin datang ke rumahku. Nadanya tidak lagi memelas dan penuh air mata seperti saat dia mengemis di hadapanku. Nada suaranya sekarang terdengar sangat egois, kejam, dan penuh penyesalan yang menyalahkan keadaan. Lalu, terdengar suara balasan. Bukan berupa kata-kata yang jelas, melainkan suara rintihan tertahan, suara serak yang keluar dari tenggorokan seseorang yang kesulitan berbicara. Ah, memem.
Suara itu terdengar sangat menyedihkan, seperti lolongan anjing yang terluka parah. Tanpa ragu lagi, aku mendorong pintu kayu lapuk itu hingga berderit keras dan terbuka lebar. Sinar matahari dari luar seketika menerobos masuk, menyinari ruangan pengap berukuran 3 kali 4 meter tersebut. Pemandangan yang tersaji di depan mataku seketika membuat langkahku terhenti di ambang pintu. Ruangan itu sangat berantakan. Pakaian kotor berserakan di lantai, piring-piring bekas makan menumpuk di sudut ruangan yang tampaknya difungsikan sebagai dapur darurat, dan bau pesing yang sangat menyengat langsung menyerang penciumanku. Di tengah kekacauan itu, perempuan pelakor tersebut sedang sibuk memasukkan baju-bajunya ke dalam sebuah koper butut dan beberapa kantong plastik hitam berukuran besar. Dia tampak tergesa-gesa, mengemasi barang-barangnya seolah bersiap untuk melarikan diri detik itu juga. Namun, bukan perempuan itu yang membuat pandanganku terpaku. Mataku tertuju pada sebuah kasur lipat tipis yang tergelar di lantai, tepat di bawah jendela yang tertutup rapat. Di atas kasur kotor yang seprainya sudah dipenuhi bercak-bercak noda tak jelas, terbaring sesosok tubuh yang nyaris tidak bisa kukenali lagi. Itu adalah mantan suamiku. Laki-laki yang setahun lalu berjalan keluar dari rumah meninggalkanku dan anak-anak demi mengejar kebahagiaan fana, kini terbaring tak berdaya. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini, hanya tinggal tulang berbalut kulit yang pucat pasi. Tulang pipinya menonjol tajam, membuat matanya terlihat sangat cekung dan gelap. Setengah dari wajahnya, tepatnya bagian kanan, tampak turun dan lumpuh. Mulutnya miring ke satu sisi, menyisakan air liur yang menetes membasahi bantal yang sudah menguning. Lengan dan kaki kanannya tampak kaku dan mengecil, tanda bahwa stroke telah merampas seluruh fungsi motoriknya di sisi tersebut. Dia hanya mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek selutut. Keadaannya benar-benar sangat mengenaskan, jauh lebih buruk dari cerita yang kudengar kemarin. Kehadiranku yang tiba-tiba membuat suasana di ruangan itu mendadak hening. Perempuan itu menghentikan aktivitas mengemas barangnya. Dia menoleh ke arah pintu, matanya melebar sempurna melihatku berdiri di sana dengan wajah sedingin es. Keterkejutan di wajahnya dengan cepat tergantikan oleh secercah harapan palsu. Dia melepaskan pakaian yang sedang dipegangnya dan langsung berlari menghampiriku. "Anita, kamu datang," serunya dengan nada gembira yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. "Syukurlah kamu datang. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Kamu mau menjemput Mas Danang, kan? Kamu sudah menyiapkan ambulans di depan gang? Baguslah, bawa dia sekarang. Aku benar-benar sudah angkat tangan." Aku tidak mempedulikan ocehan perempuan tidak tahu diri itu. Aku menggeser tubuhku, melewatinya begitu saja seolah dia hanyalah udara kosong, dan melangkah perlahan mendekati kasur tempat mantan suamiku terbaring. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, bukan karena kesedihan, melainkan karena beban ironi yang menumpuk di udara ruangan ini. Mendengar namaku disebut, laki-laki yang terbaring di kasur itu memutar bola matanya ke arahku. Saat pandangan kami akhirnya bertemu, aku bisa melihat perubahan drastis pada raut wajahnya. Mata cekungnya yang tadi terlihat kosong kini membelalak lebar. Keterkejutan, rasa malu, penyesalan, dan keputusasaan melebur menjadi satu dalam sorot matanya yang meredup. Tubuhnya yang sebelah kiri mulai bergerak-gerak gelisah, berusaha untuk mengangkat tubuhnya sendiri, namun usahanya sia-sia. Dia terlalu lemah. "Ah, Thea." Suara serak dan parau itu keluar dari bibirnya yang miring. Itu bukan panggilan, melainkan sebuah rintihan yang menyayat hati. Susah payah dia mencoba merangkai kata, namun saraf-sarafnya yang telah rusak akibat stroke membuatnya terdengar seperti orang yang sedang mengigau. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, mengalir turun melewati pelipisnya dan jatuh ke bantal kotornya. Dia menangis. Laki-laki arogan yang dulu tidak pernah meneteskan air mata sedikitpun saat melihat kedua putri kandungnya merau memohon agar dia tidak pergi, kini menangis terseduh-seduh di hadapanku. Dia mengangkat tangan kirinya yang masih berfungsi, mengulurkannya ke arahku, seolah memohon agar aku menggenggamnya, memohon belas kasihan, memohon pengampunan, atau bahkan memohon agar aku membawanya keluar dari neraka yang ia ciptakan sendiri ini. Aku berhenti tepat di tepi kasurnya. Aku berdiri menjulang, menatap ke bawah ke arah tubuh kurus yang tak berdaya itu. Tangannya yang terulur menggantung di udara, bergetar menahan beban kesedihan yang tak tertahankan. Tidak ada sedikit pun niat dalam hatiku untuk menyambut uluran tangan itu.
Tangan itu adalah tangan yang sama yang dulu mendorong putrinya sendiri, hingga nyaris terjatuh. Tangan yang sama yang menandatangani surat cerai, tanpa sedikit pun rasa ragu. Maafkan aku. Rintihnya lagi, kata-kata itu keluar dengan sangat susah payah, diiringi isak tangis yang membuat napasnya tersengal-sengal. Air liurnya semakin deras mengalir dari sudut bibirnya yang lumpuh, membuat penampilannya semakin menyedihkan. Aku terus menatapnya dalam diam. Otakku kembali memutar kilas balik perjuanganku setahun terakhir. Mengingat malam-malam saat aku mengiris tempe sambil menangis diam-diam agar anak-anak tidak terbangun. Mengingat kakiku yang melepuh karena berjalan belasan kilometer menjajakan gorengan. Mengingat wajah polos anak-anakku yang bertanya kapan ayah mereka pulang. Semua penderitaan itu harus kubayar lunas dengan keringat dan darahku sendiri. Dan sekarang, setelah aku berhasil merajut kembali serpihan hidupku yang hancur, laki-laki ini menangis meminta maaf di depanku. Kamu melihatnya sendiri, kan, Anita? Suara perempuan itu kembali terdengar dari belakang punggungku, memecah keheningan yang hanya diisi oleh suara isak tangis mantan suamiku. Dia berjalan mendekat, berdiri di sampingku dengan wajah memelas yang kembali dipalsukan. Dia sangat menyesal. Dia terus-terusan memanggil namamu dan nama anak-anak setiap malam. Tolonglah, Anita. Bawa dia pulang. Kasihanilah dia. Kamu ibu yang baik, kamu pasti punya hati nurani untuk merawat bapak dari anak-anakmu ini. Aku menoleh ke arah perempuan itu. Tatapanku sangat tajam, menembus langsung ke dasar kebusukan hatinya. Aku bisa melihat tumpukan tas dan koper yang baru setengah dikemas di sudut ruangan. Fakta bahwa dia bersiap untuk kabur dan menelantarkan suaminya yang lumpuh ini sendirian di rumah kontrakan kumuh, tanpa makanan dan perawatan, benar-benar menunjukkan betapa kejam dan tak berhatinya dia. Dia memanggilku ke sini bukan karena peduli pada kesembuhan laki-laki ini, melainkan murni untuk mencari kambing hitam yang bisa menanggung bebannya, agar dia bisa melarikan diri dengan bebas. Kenyataan di dalam ruangan ini lebih dari cukup untuk memberikanku kepastian. Aku datang tidak untuk membawa siapapun pulang. Aku datang untuk memastikan bahwa pintu masa laluku terkunci rapat, digembok, dan kuncinya dibuang ke dasar lautan terdalam. Keputusanku sudah bulat, dan sekarang saatnya aku menjatuhkan vonis yang pantas untuk mereka berdua. Suasana di dalam kontrakan sempit itu terasa semakin mencekik. Isak tangis mantan suamiku yang tertahan di tenggorokannya, berpadu dengan dengusan napas perempuan parubaya di sebelahku. Tangan kiri laki-laki itu masih berusaha menggapai ujung celanaku, memohon belas kasihan layaknya seorang pengemis di pinggir jalan. Namun, dengan gerakan tenang dan sangat terukur, aku melangkah mundur satu langkah. Jauh dari jangkauannya. Uluran tangannya jatuh membentur kasur tipis yang kotor itu, menyisakan pandangan putus asa di sepasang matanya yang cekung. Jangan pernah berani menyentuhku, kataku dengan suara yang sangat dingin. Nadanya tidak tinggi, tidak ada bentakan, tidak ada teriakan histeris. Suaraku sedatar dan sedingin permukaan danau beku, namun aku tahu setiap suku katanya mengiris langsung ke ulu hati mereka berdua. Mendengar kalimat pertamaku, tangisan laki-laki itu seketika pecah, meski suaranya teredam oleh kelumpuhan mulutnya. Anak, ku. Ia berusaha keras menyebut nama anak-anak kami, sebuah senjata pamungkas yang dulu selalu ampuh meluluhkan hatiku. Namun kali ini, dinding pertahananku sudah terbuat dari baja murni. Jangan sebut nama anak-anakku dengan mulut kotor itu, desisku tajam. Kamu kehilangan hak untuk menyebut mereka sebagai anakmu sejak detik kamu melangkah keluar dari rumah, membiarkan mereka menangis kelaparan, dan memblokir nomor telepon kami demi berlibur dengan perempuan ini. Aku menunjuk ke arah perempuan parubaya yang kini mulai pucat pasi berdiri di sampingku. Keterkejutan terpampang jelas di wajah keriputnya. Harapannya bahwa aku datang membawa ambulans untuk menjemput beban hidupnya kini runtuh berkeping-keping. Anita, apa maksudmu? Kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, melihat kondisinya yang sekarat begini, dan kamu mau pergi begitu saja. Suara perempuan itu melengking panik. Dia maju selangkah, mencoba meraih lenganku, tapi aku menepisnya dengan kasar sebelum kulit kasarnya menyentuhku. Siapa bilang aku ke sini untuk membawanya pulang? Tanyaku balik, menatap lurus ke arah sepasang matanya yang panik. Aku datang ke sini hanya untuk memastikan sejauh mana Tuhan membalas perbuatan kalian. Dan ternyata, melihat keadaannya sekarang,
Rasanya kerja keras doaku di sepertiga malam sudah dijawab dengan sangat impas. Kamu tidak punya hati, jerit perempuan itu, wajahnya merah pada menahan marah dan keputusasaan. Tangannya menunjuk liar ke arahku. Dia ini ayah kandung anak-anakmu. Dia butuh perawatan, butuh obat, butuh makanan sehat. Aku tidak punya uang lagi. Kalau kamu tidak membawanya, dia bisa mati membusuk di sini. Apa kamu mau jadi pembunuh secara tidak langsung? Hah? Aku tidak bergeming sedikit pun menerima tuduhan konyolnya. Sebuah tawa sinis keluar dari bibirku, menggema di ruangan sempit yang berbau pesing itu. Tawa yang membuat bulu kuduk perempuan itu berdiri, karena dia sadar dia tidak lagi berhadapan dengan Anita yang lemah dan penurut seperti setahun lalu. Pembunuh? Lucu sekali kata-kata itu keluar dari mulutmu, ujarku dengan nada mengejek. Kamu yang merusak rumah tanggaku. Kamu yang menguras hartanya sampai habis. Kamu yang membuatnya bangkrut, terlilit hutang, sampai stres dan pembuluh darahnya pecah. Dan sekarang, kamu yang mengemasi barang-barangmu ke dalam koper itu, bersiap lari menelantarkannya kelaparan di kontrakan ini. Kalau ada yang pantas disebut pembunuh, itu adalah perempuan rakus yang berdiri tepat di depanku saat ini. Perempuan itu tercekat. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kekurangan air. Dia tidak bisa membantah satu patah kata pun, karena semua yang kuucapkan adalah fakta yang telanjang. Aku kembali menatap mantan suamiku yang terbaring. Dia terus menangis, air matanya membasahi bantal, mendengarkan setiap penghinaan yang kulemparkan tanpa bisa membela diri. Dulu, dia akan langsung membentak dan memukul meja jika aku berani meninggikan suara padanya. Kini, dia hanya seonggok daging tak berdaya yang harus menelan pil pahit akibat keangkuhannya sendiri. Dengar baik-baik, kalian berdua, aku mulai memberikan keputusan akhirku. Suaraku menggema di seisi ruangan, tegas dan tidak terbantahkan. Rumahku, rumah yang sekarang menjadi surga kecil bagi anak-anakku, bukanlah tempat penampungan sampah. Aku menolak memungut kembali barang rongsokan yang sudah kalian buang dengan semena-mena. Aku sudah bersusah payah menyembuhkan luka mental kedua putriku. Aku tidak akan membiarkan racun ini masuk kembali dan merusak kedamaian kami. Mantan suamiku meraung tertahan. Sebuah raungan panjang yang dipenuhi penyesalan mendalam. Dia memukulkan tangan kirinya yang tersisa ke atas kasur berulang kali, menghukum dirinya sendiri, menyadari bahwa dia telah melepaskan berlian demi memungut kerikil jalanan yang kini membuangnya ke selokan. Tapi aku tidak bisa mengurusnya. Anita, aku harus bagaimana? Aku dikejar penagih utang. Aku juga butuh makan. Perempuan itu mulai meratap histeris, duduk bersimpuh di lantai kotor, menjambak rambutnya sendiri yang kusut masai. Sandiwaranya sudah selesai. Kini yang tersisa hanyalah keputusasaan seorang wanita serakah yang terkena batunya. Itu deritamu. Urus suamimu yang sangat kamu cintai dan kamu banggakan dulu itu. Entah mau kamu suapi, kamu buang ke jalanan, atau kamu telantarkan, itu sepenuhnya urusan dan dosamu. Aku sudah lepas tangan, jawabku tanpa sedikit pun rasa kasihan. Aku membalikkan badan, bersiap untuk melangkah keluar dari neraka kecil ini. Namun, langkahku terhenti di ambang pintu. Meskipun aku membenci laki-laki ini sampai ke sumsum tulang, membiarkannya mati di tangan pelakor licik ini bukanlah cara yang beradab. Ada pihak yang jauh lebih bertanggung jawab atas hidup laki-laki ini selain diriku. Pihak yang dulu juga ikut andil menghancurkan mentalku dan mendukung perselingkuhannya. Aku mengeluarkan ponsel pintar dari dalam tasku. Jari-jariku bergerak cepat mencari sebuah nama di daftar kontak yang sudah sangat lama tidak kuhubungi. Namun sengaja tidak kuhapus untuk berjaga-jaga jika saat seperti ini tiba. Nomor mantan ibu mertuaku. Perempuan tua yang dulu selalu menghinaku karena aku hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak bisa mencari uang. Perempuan yang menyambut pelakor ini dengan tangan terbuka karena dianggap lebih berkelas dan bermartabat. Aku menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telingaku. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu diangkat. Halo? Siapa ini? Suara tua yang angkuh dan ketus terdengar dari seberang sana. Rupanya dia tidak menyimpan nomorku lagi. Ini aku, Bu, mantan menantu ibu, jawabku langsung tanpa basa-basi, tanpa mengucapkan salam sedikit pun. Terdengar helaan napas sinis dari ujung telepon. Ada apa kamu menelepon saya? Mau minta uang? Bukannya anak saya sudah kasih harta gono gini?
Jangan ganggu kehidupan anak saya lagi, dia sudah bahagia sekarang. Bahkan setelah setahun berlalu, mulut tuanya masih saja berbisa. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang memuaskan. Oh, ibu salah paham. Aku menelepon bukan untuk minta uang. Aku menelepon untuk memberikan kabar bahagia tentang anak kebanggaan ibu. Ujarku dengan nada manis yang kubuat-buat, sengaja memberikan jeda dramatis. Anak ibu yang hebat itu sekarang sedang terbaring sekarat. Bangkrut, hartanya habis dikuras istri barunya, dikejar utang, dan sekarang lumpuh sebelah karena stroke. Istri kesayangan ibu itu sedang mengemas bajunya saat ini, bersiap kabur dan membiarkan anak ibu mati kelaparan di kontrakan kumuh daerah pinggiran. Apa maksudmu? Kamu jangan sembarangan bicara. Jangan memfitnah anak saya. Suara angku itu seketika berubah menjadi jeritan histeris yang melengking. Kepanikannya sangat jelas terdengar. Aku sedang berdiri di depan kontrakannya sekarang. Bu, lanjutku dengan suara datar dan dingin. Alamatnya akan kukirimkan lewat pesan singkat setelah ini. Kalau ibu dan keluarga besar ibu yang terhormat itu tidak mau anak kalian membusuk menjadi mayat di dalam ruangan berbau pesing ini, aku sarankan kalian datang menjemputnya sekarang juga. Bawa dia pulang ke rumah ibu. Karena aku dan anak-anakku sama sekali tidak sudi menampungnya. Tanpa menunggu balasan atau jeritan histeris lebih lanjut dari mantan ibu mertuaku, aku langsung mematikan sambungan telepon. Aku mengetikkan alamat lengkap kontrakan kumuh itu dan mengirimkannya ke nomor tersebut. Tugas kemanusiaanku sudah selesai. Aku sudah menyerahkan laki-laki itu kembali kepada pemilik aslinya, kepada keluarga yang mencetaknya menjadi pria pengecut tak bertanggung jawab. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Untuk terakhir kalinya, aku menoleh ke belakang. Ke dalam ruangan yang suram dan menyedihkan itu. Mantan suamiku menatapku dengan sorot mata yang sudah kosong, seolah nyawanya sudah separuh tercabut dari raganya. Sementara istri barunya masih duduk bersimpuh di lantai, menangisi nasib buruknya sendiri yang kini tak bisa lagi lari dari tanggung jawab. Selamat menikmati karma kalian, ucapku pelan namun sangat jelas, sebelum akhirnya aku melangkah keluar. Aku berjalan menyusuri gang sempit itu, kembali menuju tempat motor metikku diparkir. Ajaibnya, udara yang tadi terasa sangat bau dan pengap, kini tidak lagi menggangguku. Aku mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Sinar matahari siang terasa hangat menyentuh kulit wajahku. Beban berat yang bertonton mengendap di pundakku selama setahun terakhir ini, akhirnya runtuh dan hancur lebur sepenuhnya. Aku menyalakan mesin motor, memasang helmku, dan tersenyum lebar. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi dendam yang tertahan. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena Tuhan telah menjauhkanku dari orang-orang beracun. Anak-anakku menungguku di rumah dengan perut kenyang dan hati yang bahagia. Masa depan yang cerah dan damai kini sepenuhnya berada dalam genggamanku. Aku menarik tuas gas, meninggalkan sarang penderitaan itu jauh di belakang, melangkah maju menyongsong hari esok tanpa sedikitpun berniat untuk menoleh ke belakang lagi. Sepanjang perjalanan pulang dari gang kumuh itu, perasaanku terasa sangat ringan, seringan kapas yang tertiup angin musim kemarau. Udara panas kota yang biasanya membuatku gerah dan mudah emosi kini, sama sekali tidak menggangguku. Aku memacu sepeda motorku dengan kecepatan sedang, menikmati setiap hembusan angin yang menerpa jaketku. Setibanya di rumah, hal pertama yang kulakukan adalah mandi keramas. Aku berdiri di bawah pancuran air yang mengalir deras, membiarkan air dingin itu membasuh seluruh tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku merasa perlu membersihkan diriku, bukan hanya dari debu jalanan dan bau pesing kontrakan petak tadi, tetapi juga dari sisa-sisa energi negatif masa lalu yang sempat mencoba menarikku kembali ke dalam pusaran penderitaan. Selesai mandi dan berganti pakaian dengan daster katun yang bersih dan wangi, aku melangkah ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku memotong sayuran dengan irama yang tenang, membumbui ikan gurame yang akan kugoreng kering, dan menanak nasi dengan perasaan damai yang sudah sangat lama tidak kurasakan sepenuh ini. Ketika anak-anakku pulang dari rumah tetangga, aku menyambut mereka dengan senyum paling lebar dan pelukan paling hangat. Malam itu, kami bertiga makan malam bersama dengan lahap. Tawa Nisa dan Dinda menggema memenuhi setiap sudut ruangan, mengusir semua bayangan kelam yang sempat hadir kemarin sore. Aku menatap wajah ceria kedua putriku dan menyadari satu hal yang pasti.
Keputusanku untuk meninggalkan laki-laki itu di sarang penyesalannya adalah keputusan paling tepat yang pernah kuambil seumur hidupku. Keesokan harinya, ketika aku sedang sibuk mengemas pesanan catering pagi, ponselku berdering nyaring dari atas meja ruang tamu. Aku mengelap tanganku yang basah dengan serbet, lalu bergegas mengangkat panggilan tersebut. Di layar ponsel tertera nama Mbak Rini, mantan tetanggaku dulu saat aku masih tinggal di lingkungan keluarga mantan suamiku. Mbak Rini adalah satu-satunya orang dari masa laluku yang masih sering bertukar kabar denganku, karena dia tahu persis bagaimana tabiat buruk keluarga mantan mertuaku. Begitu panggilan tersambung, suara Mbak Rini langsung menyambar telingaku dengan nada yang sangat antusias dan berapi-api, seolah dia sedang membawa berita paling menggemparkan abad ini. "Mbak, kamu harus dengar kabar ini sekarang juga. Sumpah, ini kejadian paling heboh sedesa sejak kemarin sore," seru Mbak Rini nyaris berteriak. Aku terkekeh pelan mendengar gaya bicaranya yang tidak pernah berubah. "Ada apa sih, Mbak Rini? Pagi-pagi sudah heboh begitu. Tarik napas dulu, nanti tersedak. Ini soal mantan mertuamu dan mantan suamimu, Mbak." "Ya ampun, Gusti Allah itu memang tidak pernah tidur ya." Balasannya langsung kontan di dunia, sahut Mbak Rini dengan napas memburu. Aku langsung menghentikan aktivitas memasakku. Perhatianku kini sepenuhnya tertuju pada cerita yang akan disampaikan oleh Mbak Rini. Rupanya, pesan singkat berisi alamat kontrakan kumuh yang kukirimkan kemarin siang benar-benar membuahkan hasil yang dramatis. Mbak Rini mulai bercerita dengan sangat runtut dan mendetail. Kemarin sore, mantan ibu mertuaku datang menyewa sebuah mobil pikap bak terbuka bersama anak laki-laki tertuanya yang selama ini juga terkenal sangat angkuh. Mereka mendatangi alamat yang kuberikan dengan perasaan panik bercampur marah. Saat mereka tiba di depan gang sempit itu, mobil pikap tentu saja tidak bisa masuk. Mantan mertuaku yang biasanya memakai perhiasan emas berjejer di tangannya terpaksa harus berjalan kaki menyusuri jalanan becek dan bau, sesuatu yang sangat dihindarinya seumur hidup. Ketika mereka sampai di depan pintu kontrakan peta itu, pemandangan yang menyambut mereka jauh lebih buruk dari mimpi terburuk manapun. Pintu kayu lapuk itu terbuka lebar. Di dalam ruangan yang kotor dan bau pesing itu, mantan suamiku terbaring sendirian di atas kasur tipisnya. Perempuan paruh baya perebut suami orang itu sudah tidak ada di sana. Pelakor itu benar-benar membuktikan sifat aslinya yang egois dan kejam. Dia telah melarikan diri, membawa serta satu-satunya koper berisi pakaian dan barang berharga miliknya, meninggalkan mantan suamiku dalam keadaan tak berdaya, kelaparan, dan kedinginan. Bahkan, menurut cerita Mbak Rini yang mendapat informasi dari warga sekitar kontrakan, pelakor itu juga membawa kabur sisa uang recehan di saku celana mantan suamiku dan sebuah ponsel murah yang biasa mereka gunakan. "Kamu tahu, Mbak, mantan mertuamu itu menjerit histeris sampai guling-guling di lantai tanah depan kontrakan waktu melihat kondisi anak kesayangannya," lanjut Mbak Rini dengan nada puas. Dia menangis meraung-raung meratapi nasib anaknya yang lumpuh separuh badan dan ditinggal kabur begitu saja. Anak tertuanya sampai harus menyeret ibunya bangun, karena jadi tontonan warga satu gang. Aku mendengarkan dalam diam. Tidak ada seulas senyum pun di bibirku, namun juga tidak ada air mata kesedihan. Perasaanku sangat datar. Aku hanya membayangkan bagaimana hancurnya kesombongan keluarga itu ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa perempuan yang dulu mereka puja-puja dan mereka banggakan sebagai menantu idaman yang kaya raya, kini menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas penderitaan anak mereka sendiri. Namun, kejutan dan hukuman dari Tuhan rupanya belum selesai sampai di situ. Mbak Rini kembali melanjutkan ceritanya dengan nada yang semakin meninggi. Tepat ketika mantan mertuaku dan anak tertuanya sedang bersusah payah membopong tubuh mantan suamiku yang kaku untuk dibawa keluar dari kontrakan menuju mobil pikap, sebuah malapetaka lain datang menyusul. 3 orang laki-laki bertubuh besar dengan wajah sangar tiba-tiba muncul dan menghadang mereka di mulut gang. Mereka adalah para penagih utang atau rentenir yang selama ini memburu pelakor tersebut. Rupanya, sebelum melarikan diri, pelakor itu meninggalkan tumpukan utang dengan bunga berbunga yang sangat mencekik, dan dia menggunakan nama mantan suamiku sebagai penjaminnya. "Wah, di situ suasananya tegang banget, Mbak," seru Mbak Rini antusias. Rentenir itu marah-marah, teriak-teriak minta uangnya dikembalikan hari itu juga. Mereka tidak peduli mantan suamimu sedang sakit stroke. Mereka mengancam akan menyita apa saja yang bisa dibawa. Mantan mertuamu ketakutan setengah mati. Anak tertuanya yang biasanya sok jagoan itu mendadak ciut nyalinya,
cuma bisa menunduk pucat. Karena mantan suamiku dan pelakor itu sudah tidak memiliki barang berharga apapun di dalam kontrakan, para rentenir itu mengalihkan sasaran mereka kepada mantan ibu mertuaku. Di tengah tontonan puluhan warga kampung yang berkerumun, rentenir itu memaksa mantan ibu mertuaku untuk melunasi sebagian utang tersebut sebagai tebusan jika mereka ingin membawa mantan suamiku pergi dari sana dengan selamat. Dengan tangan gemetar dan wajah menahan malu yang luar biasa, mantan ibu mertuaku terpaksa meloloskan 2 buah gelang emas besar dan sebuah kalung emas seberat puluhan gram yang menempel di tubuhnya, lalu menyerahkannya kepada para penagih utang yang kasar itu. Perhiasan yang selama ini menjadi lambang kebanggaan dan kesombongannya saat berkumpul dengan ibu-ibu arisan, lenyap seketika dalam hitungan detik untuk menebus kebodohan anak laki-lakinya sendiri. Sekarang mereka semua sudah ada di rumah mantan mertuamu, Mbak. Tapi kondisinya malah makin kacau, bisik Mbak Rini, menurunkan nada suaranya seolah takut ada yang menguping. Tadi pagi aku lewat depan rumah mereka. Terdengar suara mantan mertuamu marah-marah terus. Dia mengomel karena harus membersihkan kotoran mantan suamiku. Rupanya dia merasa jijik dan terbebani harus merawat anak lumpuh di masa tuanya. Sedangkan mantan suamimu cuma bisa menangis terus setiap hari. Badannya makin kurus kering, tatapannya kosong. Tetangga sebelah rumah bilang, tiap malam sering terdengar suara rintihan mantan suamimu memanggil-manggil nama anak-anakmu dengan suara serak. Aku menghela napas panjang mendengarnya. Gambaran hukuman karma yang diceritakan Mbak Rini benar-benar melampaui apa yang pernah kubayangkan. Mantan suamiku kini terperangkap dalam penjara penyesalan abadi. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya dengan tubuh yang cacat, bergantung pada ibu kandungnya yang selalu mengeluh dan menganggapnya sebagai beban kotor, serta dihantui oleh bayang-bayang kebahagiaan keluarga yang telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sementara untuk pelakor itu, Mbak Rini bilang para rentenir tidak akan berhenti mencarinya. Perempuan itu kini berstatus sebagai buronan utang yang harus hidup berpindah-pindah, bersembunyi seperti tikus got di dalam gelap, dihantui rasa takut setiap saat, dan tidak akan pernah menemukan kedamaian atau kemewahan yang selalu dikejarnya dengan cara yang kotor. Makasih ya, Mbak Rini, atas ceritanya, kataku akhirnya, memecah keheningan di antara kami. Suaraku terdengar sangat tulus dan lega. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, agar tidak bermain-main dengan sumpah dan air mata orang yang terzalimi. Amin, Mbak. Kamu yang sabar dan fokus saja sama usahamu dan anak-anak. Kalian pantas bahagia, tutup Mbak Rini sebelum panggilan itu berakhir. Aku meletakkan ponselku kembali ke atas meja, lalu berjalan mendekati jendela ruang tamu yang menghadap ke halaman depan. Sinar matahari pagi bersinar cerah, menyinari tanaman hias yang kurawat dengan penuh kasih sayang. Angin sepau-sepau membelai wajahku. Keadilan itu memang nyata. Tanpa aku harus mengotori tanganku untuk membalas dendam, tanpa aku harus mengeluarkan sumpah serapah, semesta telah mengambil alih tugas itu dengan cara yang paling sempurna dan tanpa ampun. Roda nasib berputar begitu cepat, menggilas mereka yang congkak, dan mengangkat mereka yang bersabar dalam penderitaan. Hari ini, aku menutup rapat babak kehidupan yang suram itu selamanya. Tidak ada lagi sisa rasa benci, tidak ada lagi dendam. Hanya ada kelegaan tanpa batas, menyaksikan hukum tabur tuai yang bekerja sendiri dalam kebisuan yang mematikan. Waktu berjalan dengan sangat cepat, seolah melesat meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di belakang sana. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di mana aku membalikan badan dari kontrakan kumuh itu, dan menyerahkan semua urusan keadilan kepada tangan semesta. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar apapun tentang mantan suamiku, mantan mertuaku, maupun perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Aku dengan sengaja memutus semua saluran informasi. Aku mengganti nomor teleponku yang lama, dan meminta kepada siapapun yang mengenalku agar tidak pernah lagi menyebut nama-nama mereka di hadapanku maupun di depan anak-anakku. Fokusku kini sepenuhnya tercurah pada masa depan, pada kebahagiaan yang sedang kubangun dengan kedua tanganku sendiri. Pagi ini, suasana di rumah sekaligus dapur produksiku terasa sangat sibuk namun menyenangkan. Aroma wangi bumbu rendang daging sapi yang kaya rempah bercampur dengan gurihnya ayam woku mengepul memenuhi udara, mengalahkan hawa dingin sisa embun pagi. Usaha catering yang awalnya hanya sebatas menitipkan nasi uduk dan gorengan dari warung ke warung, kini telah berkembang dengan pesat yang tak pernah kuduga sebelumnya. Kualitas rasa yang selalu kujaga dan kebersihan yang menjadi prioritasku membuat pesanan mengalir deras seperti air. Aku tidak lagi bekerja sendirian.
Kini, ada 2 orang asisten dapur, yaitu ibu-ibu tetangga sekitar yang kuberi pekerjaan, yang sibuk membantuku mengemas ratusan kotak makan siang. Hari ini kami mendapat kontrak kerjasama untuk menyediakan makan siang bagi para karyawan di sebuah pabrik garmen besar yang letaknya tidak jauh dari perumahan kami. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang kudapatkan dengan mudah. Ada ribuan tetes keringat, tangan yang melepuh terkena minyak panas, dan punggung yang pegal karena berdiri belasan jam setiap hari. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang mendera, aku hanya perlu menoleh ke arah ruang tengah, melihat senyum manis Nisa dan Dinda. Merekalah sumber tenaga terbesarku, baterai kehidupanku yang tak pernah habis. Saat aku sedang memeriksa jumlah kotak nasi yang sudah tertata rapi di keranjang pengiriman, Nisa berlari menghampiriku dengan seragam merah putihnya yang rapi. Tangan kecilnya menyodorkan sebuah kertas yang dipenuhi coretan tinta merah dari gurunya. Matanya berbinar-binar penuh kebanggaan. "Ibu, lihat nilai ulangan matematika Nisa hari ini. Nisa dapat nilai 100 lagi, Bu." Guru bilang Nisa pintar sekali, serunya dengan suara melengking gembira. Aku menghentikan pekerjaanku sejenak, membersihkan tanganku dengan celemek, dan mengambil kertas itu. Rasa bangga yang luar biasa mekar di dadaku, menghangatkan setiap sudut relung hatiku. Nisa yang dulu sempat murung, mogok makan, dan pendiam akibat trauma perpisahan kedua orang tuanya, kini telah kembali menjadi anak perempuan yang cerdas, percaya diri, dan selalu ceria. Dinda pun tidak kalah menggemaskan. Si bungsu yang dulu selalu menangis mencari ayahnya setiap malam, kini tumbuh menjadi anak yang lincah, gemar menggambar, dan sudah mulai masuk taman kanak-kanak. Mereka tidak kekurangan kasih sayang sedikitpun, meskipun hidup dalam keluarga yang tidak utuh menurut pandangan orang awam. Justru di dalam rumah ini, mereka mendapatkan cinta yang utuh, tanpa dibayangi oleh pertengkaran, bentakan, atau suasana rumah yang beracun. "Pintar sekali anak ibu," pujiku tulus sambil mengecup kening Nisa dengan sayang. "Nanti sore sepulang kerja, kita pergi ke toko buku ya. Nisa boleh pilih buku cerita kesukaan Nisa, dan Dinda boleh beli krayon baru. Ibu yang traktir sebagai hadiah." "Hore, terima kasih, Ibu." "Nisa sayang Ibu," balasnya sambil memeluk pinggangku erat-erat sebelum akhirnya kembali berlari ke depan televisi untuk menonton kartun kesukaannya bersama Dinda. Menjelang sore hari, setelah seluruh pesanan catering terkirim dan dapur kembali bersih tak bersisa, aku duduk bersantai di teras depan. Aku menikmati segelas teh lemon hangat, sambil memeriksa catatan pemasukan bulan ini. Angka-angka di buku kas itu membuatku tersenyum lebar. Keuangan kami sangat stabil. Aku bahkan sudah bisa menyisihkan uang untuk biaya pendidikan anak-anak hingga beberapa tahun ke depan. Sesuatu yang mustahil kulakukan saat aku masih berstatus sebagai istri dari laki-laki yang mengontrol semua keuanganku dan tidak menghargai peran seorang wanita. Tiba-tiba, suara klakson sepeda motor mengagetkanku. Sari, sahabat karibku yang selalu setia menemaniku di masa-masa paling hancur, datang berkunjung. Dia membawa sekotak martabak manis keju kesukaan anak-anak. Aku menyambutnya dengan gembira. Kami duduk berhadapan di kursi teras, menikmati angin sore sambil memotong martabak tersebut. "Gila, usahamu makin sukses saja, Nit. Tadi aku papasan sama mobil box yang nganterin bahan baku ke rumahmu. Beli ayamnya sudah tidak hitungan kiloan lagi, tapi kuintal ya?" Goda Sari sambil tertawa, menepuk pelan bahuku. Aku ikut tertawa ringan. "Alhamdulillah, Sar. Berkat doa dan dukunganmu juga. Kalau dulu kamu tidak pinjamkan modal awal, mungkin aku masih menangis di pojokan kamar sampai sekarang." Sari menatapku lekat-lekat. Senyum jailnya memudar, berganti dengan tatapan penuh kebanggaan dan kekaguman yang tulus. Dia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Aku bangga banget sama kamu, Nit. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu berhasil membuktikan kalau perempuan itu tidak lemah. Kamu bangkit dari kehancuran paling parah, merangkak sendirian dari nol, sampai bisa berdiri setegak ini. Kamu menyulap air matamu jadi berlian," ucap Sari dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Aku terenyuh mendengar kata-katanya. Memang, perjalanan ini terasa sangat panjang dan melelahkan, tetapi melihat hasil akhirnya, semua penderitaan itu terasa sepadan. Sari menyesap es teh manisnya, lalu merendahkan suaranya, seolah hendak membicarakan sebuah rahasia besar. Ngomong-ngomong, kamu sudah dengar berita terbaru belum? Ini berita dari pasar induk.
Aku mengernyitkan dahi. Berita apa? Sar? Harga cabai naik lagi? Bukan soal cabai, Nit. Ini soal pelakor gila itu, jawab Sari pelan, berhati-hati mengamati reaksiku. Beberapa pedagang pasar induk melihat perempuan mirip dia minggu lalu. Katanya penampilannya sudah tidak karuan. Bajunya compang-camping, rambutnya gimbal, dan dia tidur di emperan toko beras sambil bicara sendiri. Sepertinya dia jadi gelandangan, stres berat karena terus-terusan dikejar rentenir sampai kewarasannya hilang. Mendengar kabar itu, aku terdiam sejenak. Jika kabar ini sampai ke telingaku 6 bulan yang lalu, mungkin aku akan tertawa puas atau merasa menang atas penderitaannya. Namun hari ini, perasaanku benar-benar kosong. Tidak ada kepuasan, tidak ada pula rasa iba. Perempuan itu, beserta mantan suamiku, telah menjelma menjadi tokoh-tokoh asing dalam sebuah buku lama yang sudah kututup rapat halamannya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memancing emosi apapun di dalam hatiku. Aku menghela napas panjang dan tersenyum tipis ke arah Sari. Begitukah? Biarkan saja, Sar. Itu adalah jalan hidup yang dia pilih sendiri. Hukum tabur tuai tidak pernah salah alamat. Tapi jujur, aku sudah tidak peduli lagi. Bagiku, mereka berdua sudah tidak ada. Energiku terlalu berharga kalau dihabiskan untuk memikirkan orang-orang yang sudah membuangku. Sari mengangguk setuju, raut wajahnya tampak lega mendengar jawabanku yang dewasa dan tanpa beban. Kamu benar. Tidak ada gunanya menoleh ke belakang. Tempat orang-orang seperti mereka memang di masa lalu, sementara tempatmu adalah di depan, menyongsong masa depan yang cerah. Malam harinya, setelah Sari pulang dan Nisa serta Dinda telah terlelap dalam mimpi indah mereka, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Suasana rumah terasa sangat damai, hanya terdengar suara detak jarum jam dinding dan suara jangkrik dari halaman luar. Aku membuka laci meja rias, berniat mencari pelembab wajah. Di sudut laci yang paling dalam, mataku menangkap sebuah benda usang yang selama ini terlupakan. Sebuah cincin pernikahan yang terbuat dari emas putih murni. Cincin yang dulu dipasangkan oleh laki-laki itu di jari manisku, mengikatku dalam janji palsu yang dia langgar sendiri. Dulu, melihat cincin ini akan membuat dadaku sesak dan mataku panas oleh air mata rasa sakit yang menusuk. Namun malam ini, aku mengambil cincin itu, menatapnya di bawah cahaya lampu kamar yang terang, dan sama sekali tidak merasakan apa-apa. Logam kecil ini tidak lagi berarti sebuah ikatan pernikahan, melainkan sekadar bongkahan besi tua yang sudah tidak memiliki nilai emosional. Tanpa sedikit pun keraguan, tanpa air mata, dan tanpa rasa penyesalan, aku berjalan menuju dapur. Aku membuka tutup kotak sampah yang berada di sudut ruangan, dan melemparkan cincin itu ke dalamnya bersama dengan sisa-sisa kulit bawang dan potongan sayur busuk. Suara dentingan kecil terdengar saat cincin itu mendarat di dasar tempat sampah, menandakan berakhirnya sebuah ikatan masa lalu secara mutlak. Aku mencuci tanganku hingga bersih, lalu menatap pantulan diriku di cermin kecil yang menggantung di dekat wastafel. Wajah yang ada di cermin itu bukan lagi wajah seorang istri yang lemah, rapuh, dan selalu hidup dalam ketakutan akan ditinggalkan. Wajah itu adalah wajah seorang perempuan tangguh, seorang ibu yang sanggup berdiri di atas kakinya sendiri untuk melindungi anak-anaknya. Aku menyadari satu pelajaran hidup yang sangat berharga. Memaafkan bukanlah tentang melupakan perbuatan kejam orang lain. Memaafkan bukan berarti kita harus menerima mereka kembali ke dalam hidup kita, apalagi memberi mereka kesempatan kedua untuk kembali melukai kita. Memaafkan adalah sebuah proses melepaskan belenggu rasa dendam, amarah, dan kekecewaan yang meracuni diri kita sendiri. Aku memaafkan masa lalu bukan demi membebaskan mereka dari rasa bersalah, melainkan demi membebaskan diriku sendiri agar aku bisa terbang tinggi, melangkah maju tanpa beban, dan merangkul kebahagiaan yang pantas kudapatkan bersama anak-anakku tercinta. Malam itu, aku mematikan lampu dapur, kembali ke kamar, dan berbaring di samping kedua putriku. Aku memeluk mereka dalam gelap, menutup mata dengan senyuman tulus yang menghiasi bibirku, siap menyambut lembaran hari esok yang dipenuhi oleh harapan dan cahaya mentari yang jauh lebih cerah. Kisah kelam itu benar-benar telah usai.